Hello calling people, welcome back to Calling, podcastnya Tekling. Halo, kenalin aku Raisa Muyo dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Di Calling episode ini kita bakal ngebahas isu lingkungan dan PKM PIMNAS. Sebelumnya aku nggak sendiri, aku bakal ditemenin sama beberapa narasumber keren. Dan langsung kita panggil aja, ini dia narasumber kita. Ayo silakan masuk udah nih. Aduh. Sudah ready udah nih? Ini pakai ya? Ya, pakai dulu. Ini coba sebelah kiri aja kan? Semua ya berarti? Udah. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Siapa narasumber kita di hari ini? Episode kali ini. Coba ladies first. Enggak dong, udah. Nah, Yumna aja dulu. Ladies first. Oke, halo semuanya. Jadi aku Yumna Keni Riviani, biasa dipanggil Yumna dari Teknik Lingkungan 20. Halo calling people, perkenalkan aku Muhammad Fakri Ridwan dari Teknik Lingkungan 19. Oke, salam kenal udah Uni, Yumna, dan Dai. Oke, first kita mungkin bakal bahas isu lingkungan dulu ya yang. Oh, langsung masuk ke materi, langsung boleh. masuk ke. Oh. Langsung bahasannya berat gitu ya, isu lingkungan ya. Oke, kita tanya kabarnya dulu deh. Gimana kabarnya udah Uni sekarang? Lagi sibuk apa gitu? Gimana? Alhamdulillah sehat, baik. Sekarang kesibukan tuh lagi ini kuliah. Terus udah aja sih paling. Oke, kalau Dai yang udah ST nih statusnya? Sekarang lagi sibuk apa ya? Abis tamat ya ada project. Oke. Project. Keren nih ya. Berarti udah lulus langsung kerja. Oh iya, alhamdulillah. Oke. Terus gimana udah Uni sehat Kak sekarang? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Udah makan? Udah. Saya udah makan? Belum. Gimana tuh udah belum makan gitu? Waduh. Pasti makan dulu. Udah mahal, belum makan gimana? Oke. Jadi kita mau langsung lanjut ke topik aja nih, boleh gak? Udah nih, boleh ya. Kalau Raisa kesibukannya ngapain? Kalau aku kesibukannya kuliah, tugas besar dan lain-lain. Dan apa? Dan Rapat-rapat. Iya. Bisa dipungkiri. Itu kan kita susu tahu. Yumna udah apa? Udah seminar apa ya belum? Belum. Doain ada lagi ngurus. Lagi ngurus. Tapi yang ini ngurus. UGB udah? Belum. Belum. Oke. Semoga pelanjutnya ya. Semoga dilancarkan semuanya, amin. Amin. Oke, kita lanjut aja ya, udah nih. Untuk topiknya itu yang pertama kan kita mau bahas isu lingkungan nih. Nah, dari isu lingkungan yang terjadi belakangan itu tuh yang paling hits pencemaran udara. Dari pencemaran udara ini menurut Uda Uni masuk ke masalah yang harus kita perhatiin gak sih? Menurut Yumna? Menurut Yumna tentu penting. Lanjut ya. Kalau pencemaran udara ya, sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, isu lingkungan tuh all matters. Mau pencemaran udara, buangan padat, sampah, air, pencemaran air, semua itu matter. Tapi mungkin memang kalau pencemaran udara nih memang jadi isu yang lumayan cukup diperhatikan dunia dibandingkan dengan isu-isu lingkungan yang lainnya, karena kita tahu kalau pencemaran udara itu kan banyak sumbernya ya, mulai dari sumber emisi tidak bergerak dan juga bergerak. Terus juga kemarin baru selesai ini, kalau tahu ada COP28 tahu? Apa itu? Nggak tahu dah. Baca. COP Conference of Parties kalau nggak salah, itu kayak konferensi dari PBB dan Indonesia is one of part of them. Jadi itu mengenai tentang komitmen dunia terhadap
climate change ya, untuk menahan kenaikan suhu dunia itu di ambang batas 1,5 derajat Celcius. So it's matter climate action, climate change. Tapi bukan climate change lagi sih, udah masuk ke crisis. Ya, crisis. Jadi ya climate crisis. Termasuk kita itu berarti ya, bilangnya. Sustainable Development Goals kak? Yes. Climate action number 13, nomor 13 climate action. Jadi itu memang apa? Aku pernah dengar wawancara salah satu SDGs juga yang berkaitan dengan SDGs. Kalau memang poin ke-13 itu poin yang emang number one itulah. Jadi kayak top tier-nya yang harus di settle down first itu memang di climate actions gitu. Gimana Yum? Setuju nggak? Setuju. Oke, kita ada sesuatu nih buat Udah nih. Apa tuh? Wah, apaan tuh? Baru mulai juga. Gak apa-apa, jaga-jaga. Thank you. Thank you Jit. Makan ada Jit. Biar nggak haus nanti Iya. tanya. Ini kok udah ada satu. Siapa yang minum dulu? Coba. Ada yang punya. Harusnya bawa tumbler dari rumah nih. Iya. Nggak apa-apa, nanti kita sumbangin ke bank sampah. Ah, Iya ada deh. aja ya. Boleh deh. Iya, Boleh, kita semuanya ke bank sampah, kita alhamdulillah. jangan Minum ya? dibuang. Pokari. Kok bisa? Tidak disponsori. Udah. Ini Mau. udah ditanggalin dah. Ion Wata. Oke, selanjutnya tuh kita bakal bahas apa lagi ya? Dari yang itu ya, dari SDG number 13 itu, apalagi menurut Uda yang prioritasnya di zaman sekarang ini? Kan dia goalsnya 2030 ya, sekarang udah 2023. Iya. Sisa. 2030 itu SDGs ya, Sustainable Development Goals. Tapi kalau kita bicara tentang COP itu targetnya di tahun 2050 kalau nggak salah ya. Itu target dunia untuk settle down kenaikan suhu itu di bawah maksimal itu 1,5 derajat Celcius. Karena kalau di atas itu pasti banyak terjadi natural disaster dan isu-isu dampak lingkungan yang lainnya, juga dampak sosial. So memang kalau Indonesia sendiri targetnya di 2060, tapi kita nggak yakin juga apakah itu bisa terpenuhi atau tidak. Karena kita mengingatkan kalau rakyat Indonesia itu masih minim pengetahuannya tentang environmentally friendly, Benar. tentang ramah lingkungan, konsep ramah lingkungan gitu. Gitu. Kebiasaan yang tidak mudah untuk dirubah Iya. di Indonesia. Bahkan mungkin kita sendiri sebagai anak lingkungan masih ada yang sekarang kayak misleading konsep Benar. terkait dengan cara berpikir ramah lingkungan gitu. Nah LCA itu life cycle thinking. Dah kita lanjut aja. Kita bahas LCA ini dari kulit-kulitnya sampai ke intinya. Enggak. Itu sebagai catatan kaki aja karena Nggak apa-apa kan TA-nya nyambung. oh nyambung ya. Oh Iya. Yumna mau ngambil itu. Oh kalian lagi ngambil kelas Iya, LCA ya? kita lagi Oh LCA iya. soalnya. Iya. Masih stuck di Sima Pro soalnya. Masih saat di Sima Pro. Studi kasus. Ya udah berapa orang ngechat kemarin? Termasuk salah satunya di sini ya. Di sini kayaknya udah 3 orang ya. gitu. Oke. Tapi asik. Ya asik kan, asik. Benar-benar. Apalagi dosennya. Malah Oke. Lucu parah itu. Gemoy banget. Bapak kita. Lanjut aja kita bahas lagi. Kan tadi kita bahas udara yang kayak gitu. Nah, udah nih kan sering jalan-jalan nih, kita lihat-lihat. Itu tuh menurut Uda gimana perbandingan udara dari tempat-tempat yang udah kunjungin? Atau isu lingkungan lainnya kayak misalnya sampah-sampahnya gimana? Oh iya, Manajemennya, itu waste matter sih. management. Maksudnya kita sebelum ke yang tempat tadi kayaknya kita perlu bahas ini deh, kayak peran sampah itu dalam pencemaran udara itu gimana sih gitu. Boleh. Karena kita taunya pencemaran udara tuh orang taunya cuma dari sumber bergerak, emisi tidak bergerak, contoh kayak vehicles, kendaraan bermotor, terus industri-industri. Nah, tapi kalau menurut Yumna nih sebagai direktur SWCT nih,
Pertanyaan dari direktur Iya, ke iya. Ya, direktur. maksudnya kayak, kan pertanyaan standarnya itu kayak apakah sampah itu berdampak terhadap pencemaran udara apa enggak? Nah itu kan Yes. mungkin masih banyak yang belum tahu juga kan anak-anak teknik lingkungan gitu. Kalau menurut Yumna gimana? Ngaruh, soalnya kemarin aja mungkin kita ambil contoh ya Dea. Jadi kemarin lagi jalan tuh. Nah di pinggir jalan tuh ada yang bakar sampah. Sampahnya tahu udah apa? Talang air dah. Talang air? dibakar, asapnya udah hitam. Oh iya. Terus apa lagi ya Dea? Kayak Banyak sih sebenarnya. Kalau kita ambil contoh mungkin kayak yang dibilang Yumna tadi kan pembakaran sampah. Dan itu sebenarnya udah ilegal kan. Tapi bahkan masih banyak juga orang yang melakukan itu. Terus mungkin kalau kita tarik lebih jauh salah satu contohnya kayak pembuatan kompos. Pembuatan itu kompos. mengandung methane ya. Yes, methane. Very high methane. Yeah, very high methane. So if kalau kita nggak ngelakuin kayak mitigasi terkait dengan pembuatan metan, so It could explode. it could explode. Dan Like- satu sisi kayak itu tuh ramah lingkungan, but in other ways it impact to our environment. Yes. Ya, Harus ada manajemen yang Ya, special. yes. Jadi Kayak udah terjadi kan di ATP-ATP yang kebakaran kemarin belakangan ini. Iya, iya. Jadi itu tuh kan sebenarnya kita sebagai anak teknik lingkungan tuh dituntut untuk berpikir seperti itu, not just occur kayak dampaknya, tapi how can we prevent kayak sebelum itu terjadi apa mitigasi kita kayak gitu. Jadi itu saya dapat dari LCA, Life Cycle Thinking. Kok life cycle thinking? Ya maksudnya cara berpikir seperti itu. Oh, Itu iya. kan maksudnya ke life cycle thinking Ya kan. benar-benar. Apakah create to get? Oh bukan, itu dari sistem. Udah kejauhan. Jauh. Iya, iya. Tapi mungkin kalau kita mikir lebih jauh lagi kayak misalkan kita bank sampah nih. Bank sampah kita divide into beberapa jenis contohnya misalkan. Nah, dari kalau LCA mungkin gini cara pemikirannya. Mungkin kalau dari bank sampah itu kita transfer ke lapak itu kan biasa pakai vehicles kan. Nah, itu kan ada karbon emisinya di dalamnya. Nah, seperti itu tuh yang seharusnya kita sebagai anak lingkungan tuh punya konsep berpikir lebih maju ke depannya terkait dengan bagaimana cara kita menguranginya gitu. Apa mungkin pakai sepeda, mungkin ngantarnya apa gimana kan? Atau pakai mobil EV? Bisa juga. Atau mungkin dari pengantarannya itu kayak beberapa kali dalam satu bulan tapi volumenya lebih besar ya. Jadi cara berpikir seperti itulah yang kita tuntut dari anak-anak lingkungan, khususnya anak-anak teknik lingkungan UNAN gitu. Gitu. Oh, pertanyaan tadi ya? Iya. Yumna dulu deh. Yang itu perbandingan kualitas udara di city yang kota-kota yang udah Kayak traveler dah. Mainnya di Padang dulu. Kan kemarin ke Kemarin Jatinangor. kemana ya? Jatinangor Pulang itu dari Nangor. rural kan? Kalau Nangor, Heeh. yang Yumna lihat masih ini kabutnya masih. Masih banyak. Masih. Itu kabut atau emisi? Iya, kabut dingin kah? Kabut Enggak, dingin bukan kan? kabut dingin, Bukan ya? Karena dari suhu pun dia nggak dingin dah. Oh, suhu pun gak Nggak dingin. dingin. Nangor ya, Nangor panas ya sih? Panas. Panas ya? Kalau udah gimana? Kalau aku memang nampak sekali perbedaan antara rural areas sama dengan urban areas. Rural areas tuh tentu karbonnya lebih rendah. Kalau pengalaman aku yang paling terang itu Gili Trawangan. Gili Trawangan itu kan salah satu pulau yang gak ada satupun kendaraan bermotor di sana. Jadi kalau kalau jalan-jalan kemana-mana itu memang cuman boleh pakai sepeda. Dan ada sepeda listrik juga. Jadi ketika malam hari itu memang bintang-bintang tuh sangat-sangat terlihat jelas gitu loh. Itu ya impactnya Ya, salah satunya. gitu, impact salah satunya. Oke. Gitu sih. Dibandingkan dengan Jepang kayaknya Gili lebih terang. Oh gitu. Sepengalaman aku nggak tahu ya, tapi sepengalaman penglihatan aku Gili Trawangan memang lebih jelas bintangnya. Based on terlihat bintang aja Iya, gitu. indikatornya bintang. Soalnya nggak bisa yang lain kan. Aku nggak tahu cara yang lain, jadi pengukurannya bintang aja. Oke. Gitu. Oke, kita lanjut
lagi ke pertanyaan selanjutnya tuh kan sekarang lagi banyak ngegencarin EBT. EBT itu menurut Daudi gimana tuh penerapannya gitu? EBT. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? EBT itu solusi. Jadi memang kayak yang aku bilang tadi itu COP28 itu kalau nggak salah briefing points-nya itu salah satunya memang transisi energi. Transisi energi itu ke arah yang lebih ramah lingkungan. Indonesia pun emang udah ada berkomitmen untuk itu. Contohnya kalau pernah dengar ini nggak ya, pernah lihat Nes Daily nggak kemarin itu ada panel surya yang di atas sungai itu. Iya. Ya itu kan di Indonesia kan. Nah itu kan salah satu bentuk nyata dari apa maksudnya salah satu aksi transisi energi Indonesia lah, komitmen kita gitu. Jadi emang EBT ini really matter. Penting banget menurut aku. Menurut Cimna? Penting juga. Sama seperti yang disampaikan DAI. Iya karena kan EBT itu banyak jenisnya ya. Banyak contohnya kayak wind turbine, air turbine, water turbine, terus biomass, solar panel, nah yang lain-lain. Nah justru sebenarnya kita jadi anak teknik lingkungan tuh dituntut tuh buat mengarah ke situ gitu. Kalau menurut aku ya. Contohnya kayak ini, kalau nggak salah itu di Unan bakalan ada di daerah Unan itu kan ada ini ya apa? Waduk benar. Nah itu tuh bakal dibikin kalau nggak salah mikro water turbine apa sih? Yeah. Nah pokoknya itulah. Jadi it can cover berapa gigawatt, berapa megawatt dari sana gitu, listrik dari sana. Itu kan one of bentuk nyata Universitas Andalas dengan komitmennya terhadap energi baru terbarukan gitu kan. Nah tapi kalau kita bicara dengan polisi, kalau solar panel ya, kalau panel surya itu memang di Indonesia masih minim banget. Jadi memang supply demandnya harganya masih terlalu tinggi. Soalnya kemarin aku sempat ngomong juga sama orang PLN, jadi belum ada kayaknya in terms of 5 or 10 years baru kemungkinan Indonesia baru banyak menggunakan panel surya gitu. Karena kalau kita lihat sekarang kan masih banyak polisi kebijakan yang masih melarang penggunaan panel surya karena itu dapat mengganggu profitable dari PLN lah katanya gitu kan. Gitu sih. Kemarin juga ini. Kemarin kan dimana KP-nya di ini PLN Teluk Siri. Untuk di Teluk Siri itu untuk bahan bakar masih pakai batu bara ya kan. Terus pas dicari-cari lagi ternyata PLN ini lagi meneliti gimana kalau batu bara dicampur sama biomass deh. Cuma memang masih sampai penelitian doang, belum diimplementasikan. Iya. Jadi sebenarnya Indonesia tuh potensinya banyak ya. Jadi kayak biomass dari contohnya misalkan mungkin dari serbuk kayu yang nggak dipakai residunya. Itu kan potensi kita banyak banget tuh. Terus juga RDF, reverse derivative fuel, semen Padang yang mau jadi off takernya kan. Nah jadi memang potensi Padang tuh buat itu lumayan besar juga gitu. Bisa lah nih ya kita yang ngerjain. Iya maksudnya ya kita sebagai lingkungan harus paham. Kita harus ngerti, kita harus tahu potensialnya gitu kan. Benar. Oke, selanjutnya itu kita biomass itu menarik banget. Jadi RDF, biomass, RDF itu kan dari sampah kan. Jadi kita anak-anak sampah nih, kalau bagusnya itu kan waste to energy. Jadi mengarah-arah ke sana kan oke juga. Gitu.